Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Cawe-cawe kemenangan istri, Prabowo harus segera pecat Yandri. Kemenangan Ratu Rahmatu Zakiyah di Pilkada Serang resmi dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Jumlah suara istri Menteri Desa Yandri Susanto itu sebelumnya unggul dengan hampir 600.000 suara. Tapi kemenangan itu kandas setelah Yandri terbukti cawe-cawe demi mendukung istrinya. Buktinya, Yandri hadir langsung di acara yang mengerahkan kepala desa untuk memenangkan pasangan nomor urut 2, Ratu Rahmatu Zakiyah dan Najib Hamas. Padahal, Yandri baru sebulan menjabat sebelum menyalahgunakan wewenang tersebut. Atas temuan ini, MK memerintahkan KPU Serang untuk menggelar pemungutan suara ulang. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas dengan mengindahkan TAP MPR nomor 11 tahun 1998 untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kini, warga Serang punya kesempatan kedua untuk menentukan pilihannya. Satu sosok politisi yang sudah kita bahas di beberapa bulan yang lalu saat pilkada serentak, karena menteri ini membantu istrinya untuk terpilih sebagai bupati. Nah, tapi dia nggak ngaku. Akhirnya terbukti sekarang oleh MK diputuskan pemilihan suara ulang. Rangkaian telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas adalah pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur karena melibatkan struktur aparat pemerintah desa yang berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kapasitasnya selaku pejabat negara. Anggaran tersebut menyebabkan keberpihakan kepala desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa yang tersebar di Kecamatan Kabupaten Serang. Oleh karena itu, kami meyakini terjadi serangkaian pelanggaran secara fundamental dan telah merusak kemudian suara pemilih. Nah, ini membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah bekerja dengan benar untuk kali ini, tidak untuk semuanya ya, karena kita tahu ada banyak juga kontroversi yang dimunculkan oleh MK. Mudah-mudahan karena perubahan ketuanya mungkin ya. Baik, langsung saja kita akan coba lihat. Ini geger nih ya, memalukan. Mendes kabur saat ditanya soal ini, soal putusan MK yang memberikan putusan pemilihan suara ulang. Ditanya oleh wartawan, kabur. Padahal dia udah siap-siap menjawab oleh siapa yang mau nanya. Kurang lebih begitulah. Nah, menteri ini, Yandri Susanto, merusak marwah presiden. Merusak marwah kabinet Prabowo. Jadi, ya tidak ada pilihan lain kalau sudah begini. Terbukti terlibat pemenangan istri, pecat Yandri. Nah, berima ya, ujungnya I. Karena kalau ini tidak dibiarkan, ya tentu akan jadi presiden. Nanti akan diulang oleh politisi-politisi yang lain dalam kesempatan berikutnya. Jadi selalu harus ada sebuah upaya untuk mengingatkan dengan sangat keras gitu, sehingga apa yang disampaikan oleh para pejabat ini bisa dicontoh oleh rakyatnya. Kan intinya di situ gitu. Oke, sekarang langsung saja kita lihat detik-detik
Yandri Susanto ditanya persoalan ini, kemudian kabur. Lah, kok kayak begitu ya? Yuk kita lihat videonya. Menteri Desa kabur saat ditanya wartawan. Menteri Desa kabur saat ditanya oleh wartawan. Pak, boleh nanya Pak, terkait ini Pak, terkait kejadian putusan MK ini, dari pihak Lokataru barusan tadi pagi melaporkan Bapak melalui surat ke Presiden, dan salah satu isi suratnya meminta Pak Yandri dicopot sebagai Mendes. Tanggapannya mungkin? Minum cukup ya. Oke, thank you. Pak, nanti Ibu Zakir kapan Thank you. Cukup ya. Minum dulu, santai. Aduh. Menteri Desa kabur saat ditanya Minum dulu, santai. Pada saat situasi dia sedang sangat tidak santai sekali ya. Tentu pasti kalau saya mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh Yandri Susanto ini, pasti bergejolak. Dengan susah payah dia bantu istrinya untuk menang bupati, pemilihan suara ulang. Gimana nggak berkecamuknya isi hati dan pikiran dia. Tapi ya mestinya sebagai menteri dia harus punya kemampuan dalam mengendalikan emosinya. Kan misal nih kalau saya jadi dia, oke, untuk pertanyaan itu saya kira ini sedang berproses, nanti kita tunggu saja hasilnya. Dan ini tidak berkaitan dengan kapasitas saya saat berada di sini. Kan bisa ya, bukan langsung di tengah-tengah wartawan bertanya kemudian dia melengos. Anda anggap wartawan itu apa? Hati-hati, Bung. Salah satu pilar demokrasi ini media ini. Jadi jangan semena-mena sama wartawan. Atau tuh wartawan-wartawanan, saya kira nggak mungkin lah. Ini dalam situasi seperti ini harusnya jauh lebih bijak. Meskipun dalam kondisi yang sedang berkecamuk. Nah, Yandri Susanto. Apa kasusnya? Ya ini pernah disampaikan di 23 Oktober 2024 ya. Nah ini nih. Dia menyebarkan surat untuk haul ibunya kepada para kepala desa, sekretaris desa, staf desa, ketua RW, ketua RT di wilayah di mana istrinya nyalon sebagai bupati atas nama Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Wah, Yandri Susanto. Ini yang membuat pemilihan suara ulang kemarin. Kasusnya kasus ini. Gitu. Dan istri Yandri Susanto resmi daftar cabut ke KPU Kabupaten Serang. Dan terpilih. Syukurnya MK menunjukkan taji yang sebenarnya. Sebutkan pada partai mana? PAN. Nah, Yandri memang sudah minta maaf karena menggunakan institusi Kemendes untuk acara pribadi dan kampanye politik terselubung. Tapi setelah minta maaf, kan sebelum acara itu gegernya, ya, kita masih ingat di Oktober 2024 kemarin, ramai itu. Nah, akhirnya dia minta maaf, tapi acaranya tetap berlangsung. Nah, ini nih. Haul ibunda kedua, Hajah Biasmawati binti Badin. Sebelah kanannya Yandri Susanto, Menteri Desa. Hebat ya, Menteri bikin haul untuk ibunya. Kan kacau beliau ini. Bukan kacau balau, kacau beliau. Yang kacaunya ya beliau ini. Dimanapun berada, mohon dukungannya. Adik kakak kandung dari Hilmi Hasan, Ketua PAN Provinsi Bengkulu. Hilmi Hasan itu juga banyak mendorong saya supaya jadi menteri. Tadi saya sudah sebutkan, relasi saya sekarang sangat kuat. Menteri banyak kenal, dengan Pak Presiden bisa bicara langsung, dengan Panglima TNI dekat, Kapolri dekat, Jaksa Agung dekat. Jadi tolong, mari kita sama-sama bantu Bengkulu untuk sejajar. Zulkifli Hasan. Nah, Bang Zulkifli Hasan itu kakak kandung dari Hilmi Hasan. Hilmi Hasan itu Ketua PAN Provinsi Bengkulu yang juga gigih mendorong kami menjadi menteri.
ya. Jadi saya bisa begini karena kebaikan Partai Amanat Nasional melalui Bang Jul, termasuk dorongan Fahmi Hasan, dan tentu yang diusulkan oleh PAN direstui oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, ya kan? Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi. Saya jamin nggak ada itu. Memajukan Bengkulu dengan jaringan yang ada di saya sekarang, jangan sia-siakan, Pak. Siap? Siap. Kurang Bapak siap? Siap. Ini kesempatan emas kita. Kalau selama ini kita ketemu di Jakarta ditolak sama pemerintah.